Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun depan itu adalah tahun pemilu. Kita memilih para pemimpin, para penguasa di negeri kita. Nah, kami ingin mengingatkan Pak ya, Ibu ya, buat para calon pemimpin, calon penguasa, hati-hatilah dalam menggunakan kekuasaan itu. Kalau kata Nabi, Sayyidul Qawmi hadimuhum, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan kaum tersebut. Jadi pemimpin itu pelayan Pak, pelayan masyarakat. Mau jadi pemimpin harus mau melayani, mau jadi penguasa harus mau melayani. Pelayan Pak. Jadi jangan dibalik. Kalau mau jadi pemimpin maka dia yang dilayani oleh rakyat, dia yang dibayar oleh rakyat, dibayar melalui apa? Melalui pajak lah, pajak ini, pajak itu dan sebagainya. Jadi jangan dibalik Pak. Mau jadi pemimpin, siap-siap melayani rakyat, siap-siap untuk membahagiakan, mensejahterakan rakyat. Itu pemimpin Pak. Jadi jangan dibalik. Makanya tidak mudah. Jadi pemimpin itu tidak mudah. Tanggung jawab berat. Bahkan bukan hanya di dunia kita bertanggung jawab, di akhirat pasti kita akan bawa tanggung jawab kepemimpinan kita itu. Hati-hati Pak. Tidak ringan jadi pemimpin. Makanya orang yang memimpin dengan amanah, dengan adil, itu nanti akan mendapatkan syafaat di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika pemimpin itu zalim, tidak adil, maka tunggu saja. Kau akan tersiksa bukan hanya di dunia, tapi lebih-lebih di akhirat kelak. Nah, olehnya itu sedikit ya, kita ingin bicara masalah pemimpin yang zalim ini. Ada sebuah contoh Pak, pemimpin yang zalim, bukan ada lah, banyak lah ya. Dari Fir'aun dulu itu, Raja Namrud itu, sampai dengan baru-baru ini, banyak pemimpin yang zalim. Dan ini menjadi contoh bagi kita untuk kita tidak berlaku zalim juga sebagai seorang pemimpin. Nah, seperti pada tahun 1920-an ya, itu di Turki, mereka punya presiden namanya Mustafa Kemal Atatürk. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini presiden pertama Turki, mendirikan Republik Turki sekuler. Nah, Mustafa Kemal Atatürk inilah yang menghancurkan Daulah Utsmaniyah, khalifah, kepemimpinan khalifah. Beliau itu, Mustafa Kemal itu, luar biasa, memimpin dengan diktator, memimpin dengan tangan besi. Ini bahaya. Ini pemimpin, contoh pemimpin yang zalim ya, yang saya sebut. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini merubah hukum Pak. Jadi dulunya itu di Turki, hukumnya itu kalau orang berzina itu dirajam, kalau orang mencuri dipotong tangannya, kalau orang membunuh itu dikisas dulu. Tapi begitu Mustafa Kemal jadi presiden, dia ubah itu menjadi hukum penjara. Jadi kalau kau membunuh ya cukup di penjara saja. Kau berzina ya di penjara saja. Kau mencuri ya di penjara saja. Itu dia ubah hukumnya Pak. Kemudian bukan hanya hukum tapi budayanya juga diubah Pak, Mustafa Kemal. Jadi sekarang dulu itu yang dulunya Turki itu dihargai sekali yang namanya wanita, pas Mustafa Kemal jadi presiden diubah bahwa wanita sudah jangan berhijab, tinggal kelepas hijab. Kemudian masalah warisan lagi tidak diatur. Kemudian Hagia Sophia yang dulunya masjid itu diubah menjadi museum. Nah, tapi alhamdulillah sekarang di zaman Erdogan itu kembali menjadi masjid ya, Hagia Sophia. Tapi dulu itu museum sejak zaman Mustafa Kemal Atatürk.
Kemudian yang parahnya lagi, suara azan diubah ke dalam bahasa Turki. Jadi bukan Allahu Akbar, tapi bahasa Turki, Pak. Bayangkan kalau azan itu kita pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nauzubillah min dzalik, diubah. Kemudian apa lagi? Majelis ilmu itu menjadi tempat lokalisasi, menjadi tempat-tempat diskotik. Nauzubillah. Kemudian begitulah budaya-budaya Islam itu diubah menjadi sekuler, menjadi ala kebarat-baratan. Itu yang dilakukan oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan dia juga memimpin dengan agak arogan, Pak, ya, dengan sombong. Pernah suatu ketika berhadapan dengan para tentaranya, sampai-sampai menjadikan dirinya itu siapa yang lebih berkuasa, saya atau Tuhan. Para tentaranya karena takut berkata, Andalah yang berkuasa. Bayangkan sombongnya. Itu sombongnya Mustafa Kemal, Pak. Nah, apa hasil daripada kepemimpinannya itu? Dia ubah hukum Islam, dia hilangkan budaya-budaya Islam, kemudian memimpin dengan sombong, memimpin dengan arogan. Apa hasil daripada kepemimpinannya itu? Apakah bahagia? Apakah senang? Apakah sukses? Apakah disukai oleh rakyat? Ujung-ujungnya menjadi pemimpin yang hina, dihinakan, Pak, oleh Allah. Apa yang terjadi kepada Mustafa Kemal? Muncul penyakit pada dirinya. Muncul penyakit, awalnya penyakit kulit, 2 tahun tidak sembuh-sembuh. Ternyata bukan penyakit kulit saja, diserang dia penyakit kelamin, diserang dia penyakit liver, macam-macam, Pak. Menderita. Perutnya itu bergumpal darah, kemudian suhu badannya tinggi, tidak berhenti-berhenti, tidak turun-turun. Akhirnya Mustafa Kemal diminta untuk dibawa ke tengah laut untuk menurunkan suhu badannya. Tapi apa yang terjadi? Tidak berhasil. Tetap saja suhu badannya itu terus tinggi. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya lama menderita penyakit, meninggal dia. Ketika dia meninggal, ulama menolak untuk mensolatinya. Kala itu ulama menolak, Pak. Sampailah adiknya itu mengemis-ngemis pada ulama, akhirnya dia disolati. Ketika pas dikubur, bumi menolak jasad Mustafa Kemal. Makanya biasa kalau kita ke Turki, Pak, pemakamannya itu dia tinggi batunya, Pak, karena sebetulnya itu bukan di dalam bawah tanah, tapi dia ditipis beton di atas. Jadi nauzubillah, meninggal dengan keadaan hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebagai contoh bahwa bahwasanya kata ulama kita, barang siapa ada yang memimpin dengan zalim, dengan melawan agama-agama, melawan Islam istilahnya, maka tunggulah kepemimpinan itu akan berakhir dengan hina, seperti contoh yang terjadi pada Mustafa Kemal Atatürk. Olehnya itu, buat pesan buat para calon pemimpin atau buat pemimpin sekarang, yuk kita pemimpin menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang amanah. Jangan pernah zalim, Pak. Kapan kita zalim, itu akan berburuk kembali pada diri kita. Kita akan mendapatkan kehinaan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Semoga kita lindungi oleh Allah, diberikan kepada kita oleh Allah pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dan dihindarkan kita dari pemimpin yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.